Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penggantian yang tadinya ada SMS server. Jadi ketika ada siswa hadir, absen, terus pembayaran, jadwal itu bisa di SMS-kan ke siswa secara instan. Sekarang mau kita ganti menjadi notifikasi. Jadi tadinya kan SMS lunding gitu ya, ada SMS bisa dibuka. Nah, sekarang kita ganti ke notifikasi karena SMS server yang ada di kita akan kita matikan. Nah, kenapa SMS server itu dimatikan atau kita hentikan? Masalah. Jadi ada beberapa permasalahan yang sebenarnya ini udah ada di setahun sampai 2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya udah agak lama gitu. Yang pertama, nomor Telkomsel itu tidak bisa dipaketkan. Ini terjadi minggu kemarin. Jadi hari Kamis, sekarang hari Selasa, artinya sekitar 5 hari. Telkomsel itu nggak bisa dipaketkan. Entah apa yang salah di nomor saya, nomor servernya ya, nomor teleponnya atau apa, tapi nggak tahu kalau dipaketkan. Sibuk gitu, jawabannya selalu sibuk, sistem sibuk, sistem sibuk. Kemudian saya akali lagi, saya browsing pakai paket yang lain, bisa. Kemudian beberapa hari udah nggak bisa lagi, kemudian ganti lagi. Nah, kasus yang paling terakhir ini adalah Telkomsel itu tidak bisa mengirimkan SMS melalui modem. Jadi saya pakai di HP, saya coba ngirim bisa. Ketika saya tempelkan di komputer, di server itu nggak bisa ngirim. Dan ketika di server saya coba kirim SMS ke nomor itu, terkirim gitu. Jadi intinya terdeteksi kalau dikirim lewat modem itu nggak bisa. Padahal sehari itu lebih sekitar 500-an SMS untuk Telkomsel aja. Nah, kalau nomor Telkomsel ini ya udah nggak bisa dipaketkan. Nggak bisa dipaketkan. Artinya untuk Telkomsel jadi ping, nggak bisa ngirim ya. Kemudian untuk nomor Excel itu tidak ada paket SMS-nya. Ini udah lama banget. Udah lama banget nggak ada paket SMS. Jadi sebenarnya harga Rp20 yang dibayar ke sini, kemudian kita ngirim pakai Excel, itu harganya Rp60. 150 atau berapa lupa saya. Jadi cuma kalau habis saya isi, kalau habis saya isi gitu aja. Tapi nggak Rp20, minimal Rp49 kalau nggak salah. Jadi bayar ke saya itu, bayar ke sini itu Rp20, saya ngirim Rp50 gitu. Nah, masih tertolong di Telkomsel kemarin. Telkomsel itu harganya satu itu Rp13 per sekali kirim. Jadi masih buk-bukan itu. Jadi masih ada tambal sulamnya. Jadi Rp20 Telkomsel itu masih buk-bukan sama Excel yang dikirim dengan Rp50. Itu masih nggak ada masalah gitu ya. Masih kita nggak rugi banget gitu. Kemudian di sini semakin lama semakin mahal untuk Indosat. Jadi Indosat itu semakin lama semakin mahal. Dulu itu 200 SMS, 600 SMS ya, 600 SMS 300 SMS itu harganya 5.000. Sekarang sudah 8.000 berapa gitu. Kemudian dan itu kadang-kadang ketika saya isinya kebanyakan, misal saya beli 150.000 atau 100.000, saya pernah numpuk SMS itu 40.000 SMS. Jadi biar nggak isa-isi kan gitu ya. Udah saya beli banyak, kemudian sampai 40.000 SMS dan kadang-kadang hilang gitu. Jadi SMS-nya direset jadi 0. Paket SMS-nya itu 0 gitu. Kemudian kalau itu paketnya kehabisan, misal ya saya ngisi paket SMS 300 untuk Telkomsel. Kemudian kalau habis, maka dia ngitungnya 150 per SMS. Jadi nggak mau kita kan paketnya harian ya kalau Telkomsel. Jadi mau nggak mau kita harus memaketkan itu 2 atau 3 paket gitu. Dan sekarang susah banget untuk membuat paket SMS. Jadi kan yang jalan itu cuma tinggal di Indosat saja saat ini yang ada paketnya.
Nah, kalau kita paksakan gitu ya, pakai Indosat, itu harga 9.000, 8.000 berapa gitu. Harga 9.000 itu hanya dapat 100 SMS. 50 SMS ya. Lupa saya. Intinya udah saya hitung kemarin itu sekitar akhirnya rata-rata akhir itu Rp80 per SMS karena server juga butuh listrik. Listriknya hidupnya kan dari jam sekarang udah tak irit-irit ini. Jadi hidup server itu cuma dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam dan itu udah saya matikan malam itu. Akhirnya itu pada akhirnya kalau kita paksakan tetap SMS-nya hidup itu Rp sekitar Rp80 per SMS-nya dan ini jadi sangat mahal. Kenapa? Kalau misalkan kita punya murid 100 kemudian ngirim kan berarti 200 ya. Sekali broadcast itu berarti berapa? 80 kali muridnya berapa? 200. 16.000 kan sekali kirim. Kemudian masih kalau ada apa itu absen dan lain-lain. Nanti silakan di komentar isi di komentar kira-kira bisa nggak ya sekitar Rp80 per SMS. Kalau memang itu masih bisa dijangkau, maksudnya harganya masih terjangkau, silakan WA saya atau isi di apa itu komentar ya. Kemudian berikutnya solusi sementara. Ini solusi yang saya temukan udah sekitar 5 hari ini saya buat. SMS itu diganti dengan notifikasi seperti tadi ya. SMS diganti dengan notifikasi. Syaratnya semua siswa dan tutor dan admin itu menginstal aplikasi .info. Jadi saya membuat aplikasi yang sangat kecil, cuma sekitar 3,6 mega, itu digunakan sebagai penanda HP-nya itu apa ya, alamat lah gitu. Jadi ketika nanti menginstal itu ngisi nomor HP, kemudian di HP tersebut akan dikirimkan ke kita ID-nya, ID HP-nya, ID base. Jadi kita bisa ngirim kemana gitu, ada gitu. Jadi alamatnya HP-nya. Saya bingung ngomongnya. Kemudian biaya notifikasi sementara itu tetap ada biaya ya. Kenapa ada biaya? Ya memang ada biaya. Memang dari apa ya, database-nya itu tetap minta biaya mereka. Ini kan kita pakai fasilitas Google. Memang biaya untuk Google itu bisa lebih rendah untuk bit yang sedikit, tapi ketika bitnya besar kita bayarnya sangat besar. Saya perkirakan ya, ini masih perkiraan, itu sekitar Rp5 per kirim. Insya Allah udah cukup, kemungkinan besar udah cukup. Jadi lebih bebas untuk melakukan broadcast tiap hari. Jadi kalau misal mau broadcast 300 ya, 300 artinya siswanya 150, cuma 1.500. Jadi kita bisa broadcast tiap pagi gitu kalau ada apa itu promo atau apa gitu. Kemudian WhatsApp masih mahal sekitar 800.000 per nomor. Ini pasti ada pertanyaan, kenapa nggak pakai WhatsApp aja gitu ya? Nggak bisa, WhatsApp masih tertutup gitu. Celah sedikit aja nggak bisa, belum bisa. Udah saya coba 1 mingguan itu belum bisa, kecuali kita bayar 800.000 per nomor. Itu artinya per nomor per bulan, ditambah ini per bulan ya. Jadi WhatsApp itu sekitar 800.000 per nomor per bulan, artinya satu bimbel untuk satu nomor 1 bulan 800.000. Kan mending buat pegawai ya, pegawai 800.000 udah malah jadi manusia gitu lah daripada broadcast gitu. Kemudian kenapa tidak dijadikan aplikasi dengan GoBimbel atau aplikasi custom nama yang sudah ada? Karena database-nya itu berada di beda-beda lokasi, jadi kesulitan untuk pendistribusian datanya itu. Jadi datanya kan nggak di satu tempat. Jadi saya kemarin udah mikir-mikir kemana-kemana, kemudian akhirnya cuma solusi yang saya temukan saat ini yaitu memakai aplikasi mandiri yang terinstall di semua
Jadi aplikasi itu sebenarnya cuma untuk menandai kalau itu ada gitu. Kemudian alamatnya lah gitu. Alamat yang mau dikirimi mana. Kemudian link aplikasinya ada di deskripsi, nanti saya kirimkan di videonya, deskripsi YouTube-nya. Kemudian ini alamatnya, bentuknya seperti ini. Mana? Nah, seperti ini .info gitu. Sebenarnya ada putihnya di sini. Jadi ini dibuat sesederhana mungkin dan seringan mungkin, sesimpel mungkin. Jadi isinya ya cuma gini tok. Jadi seperti kita buka SMS gitu. Jadi ketika ada notifikasi, ketika notifikasi hilang ini masih tetap ada datanya di situ. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.